Komeng, seorang komedian terkenal di Indonesia, membuat kejutan atau anomali dengan memenangkan kontestasi pemilihan Dewan Pertimbangan Daerah yang berhasil meraih suara 1 juta, lebih dari 1 juta suara, dan kemudian melenggang ke Senayan dengan tagline "Uhuy". Apakah beliau akan uhuy dalam parlemen atau Senayan? Kita akan perbincangkan, bukan partai politik. Teman-teman, kita akan bicara tentang masa depan Komeng, masa depan Jawa Barat, dan masa depan Indonesia melalui perwakilan dirinya sebagai seorang senator, ya, sebagai seorang perwakilan dari Jawa Barat. Tapi sebelumnya kita mau lihat sebuah buku, ya, yang ada di tangan saya ini, yang sengaja kita pilihkan untuk segmen obrolan kita, yaitu Meraih Sukses dengan Kemahiran Berbicara di Depan Umum. Ya. Rahasia Komunikasi Para Pemimpin Puncak, ya, perusahaan Stephen Maloney. Ya, ini buku yang menarik ya buat saya. Buat teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin di berbagai macam organisasi manapun, silakan membaca buku-buku yang sejenis seperti ini. Nah, di dalam halaman 10, teman-teman bisa melihat sebuah kutipan di situ pada alinea atau paragraf kedua, ya. Mereka yang benar-benar berjiwa pemimpin dan pekerja keras sesungguhnya tidak suka membuka mulut, kecuali jika memang memiliki sesuatu yang segar dan menarik atau penting untuk disampaikan. Ya, sekali lagi, mereka yang benar-benar berjiwa pemimpin dan pekerja keras sesungguhnya tidak suka membuka mulut, kecuali jika mereka memang memiliki sesuatu yang segar, menarik, dan penting untuk disampaikan. Ada adagium atau pepatah atau apapun namanya yang hidup di masyarakat kita. Ketika Anda menutup mulut, umumnya orang akan tidak tahu tentang apa yang terkandung dalam pikiran teman-teman, ya. Dan orang selalu akan memberikan label cerdas. Nah, tetapi when we open our mouth, ya, ketika kita membuka mulut kita dan mengeluarkan kata-kata, menyampaikan segala sesuatu, kemudian orang akan bisa menebak isi kepala kita. Nah, ini menarik ketika kita berbicara tentang fenomena Komeng, seorang komedian yang uhuy, ya, dalam kontestasi pemilu ini, yang berhasil meraih lebih dari 1 juta suara, yang melampaui ekspektasi untuk bisa duduk di Senayan sebagai senator atau perwakilan dari Jawa Barat, ya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, ya, yang akan membawa nasib Jawa Barat, tentu juga akan berpengaruh secara bersamaan dengan nasib bangsa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa komedian selalu memiliki tugas. Orang Komeng, ya, tentu bukan dengan maksud, ya, untuk menghibur, untuk membuat mereka tertawa di Senayan atau di parlemen nanti, tetapi akan diperhadapkan dengan satu tugas-tugas yang sangat strategis, tugas-tugas yang membutuhkan kecakapan dalam berbicara, ya. Kecakapan dalam berbicara itu adalah menyampaikan argumen-argumen terbaik, argumen-argumen yang kritis, argumen-argumen yang mengenali, ya, bidang yang bisa mensupport bidang-bidang tugas-tugas utama dari seorang senator atau sebagai seorang perwakilan daerah yang akan bersinggungan dengan persoalan anggaran pendapatan belanja daerah, ya, bersinggungan dengan persoalan pengelolaan sumber daya alam, dan juga tentu berkaitan dengan bagaimana kemampuan di dalam membuat atau memformulasi undang-undang, ya, atau peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang diwakilinya.
Nah, itu tentu menuntut bukan kita berbicara tentang persoalan menghadirkan nuansa humor atau hiburan di dalam Senayan, tetapi kemampuan argumentatif, kemampuan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau biasa disebut dengan perdebatan-perdebatan yang jauh dari apa yang disebut dengan kehadiran dimensi humor, ya. Nah, orang kemudian bertanya, apakah Komeng akan mampu atau sanggup untuk menghadapi itu semua? Kita lihat bahwa di dalam konteks ya kerja-kerja birokrasi, kerja-kerja legislasi, ya kerja-kerja bidang-bidang pemerintahan, ya banyak contoh-contoh di mana banyak orang-orang tertentu yang punya latar belakang yang jauh dari latar belakang politik atau ekonomi yang kemudian berhasil memenangkan kontestasi-kontestasi sebut saja di pemerintahan. Kita tahu Jokowi adalah seorang tukang mebel, tukang kayu. Ya, kemudian kita tahu kalau mungkin yang lebih dekat dengan kondisi Komeng ya sebagai seorang artis, ya kita tahu bahwa di Amerika sana Ronald Reagan, ya ada juga Abraham Lincoln yang merupakan basic dari orang-orang artis atau katakanlah bintang-bintang film ya Hollywood ya. Dan yang paling dekat sekali dengan Komeng itu adalah Zelensky yang adalah presiden dari Ukraina yang adalah mantan pelawak. Nah, apakah kemudian kemampuan Zelensky ini juga akan mampu ditunjukkan oleh Komeng? Nah, saya kira ada perbedaan yang mendasar untuk duduk di sebuah posisi sebagai kepala daerah atau kepala pemerintahan pada level presiden misalkan, itu berbeda ketika orang duduk pada jabatan atau kursi sebagai seorang senator. Nah, ini sangat berbeda ya teman-teman, jangan kemudian kita menyamaratakan. Tentu kita tidak sedang dalam rangka merendahkan atau meragukan kemampuan Komeng dalam konteks hadir, karena ada contoh-contoh pelawak Indonesia juga ya yang hadir di Senayan. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ini menjadi sebuah pengetahuan bagi publik yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Waktu Komeng ya ditusuk ya dipilih oleh para konstituen, saya sedang penasaran untuk apa yang ada di dalam benak masyarakat waktu itu ketika dia mencoblos ya Mas Komeng ya terkait dengan perwakilan mereka. Apakah dalam pikiran para voter itu, para pemilih itu, mereka tahu benar bahwa sedang mengantar, sedang mewakilkan suara mereka untuk satu tugas dan tanggung jawab yang mereka pahami bahwa Komeng memiliki kompetensi tentang itu semua. Karena Mas Komeng sekali lagi tidak dikirim, tidak didelegasikan untuk membuat hiburan, panggung hiburan di Senayan atau parlemen, tapi mereka Komeng harus berjuang untuk melakukan kontestasi ya perdebatan-perdebatan yang membutuhkan amunisi pengetahuan yang luas dan dalam ya, memiliki paling tidak pengetahuan tentang ekonomi kewilayahan ya, bicara tentang memiliki kemampuan pengetahuan undang-undang, memiliki kemampuan pengetahuan filosofi ya untuk bisa berpikir secara tertib, berpikir secara kritis ya, bukan berpikir secara krisis ya, tapi kritis. Nah, ini semua apakah ada dalam benak pemilih ya saya tidak tahu. Kita berpikir positif saja dan kita berharap bahwa Mas Komeng akan mempersiapkan diri dengan baik ya, karena kalau menjadi seorang kepala daerah ya, kepala pemerintahan itu berbeda ya, karena itu tidak melibatkan sebuah perdebatan langsung, berbeda dengan senator, berbeda dengan anggota DPR yang harus head to head ya, berhadap-hadapan untuk saling mendekonstruksi ya, saling meyakinkan orang bahwa pikiran lawan itu adalah pikiran yang lemah, pikiran yang perlu digantikan dengan pikiran-pikiran yang jauh lebih baik. Di Senayan, Mas Komeng akan menggebuk pikiran-pikiran yang lemah. Mas Komeng juga akan digebuk ya ketika menyampaikan pikiran-pikiran yang lemah. Memang bahwa di dalam kerja-kerja anggota legislatif akan ada yang namanya staf-staf ahli yang diberikan.
Tetapi ketika dia melakukan ya perdebatan argumentatif di dalam sebuah sidang, maka yang terjadi adalah dia tidak bisa diwakili oleh siapapun ya. Dia harus mewakili dirinya, dia harus mewakili ya pikiran-pikiran yang datang dari kekayaan atau akumulasi dari pengetahuan yang dimilikinya ya. Saya ingat sebuah catatan yang ditulis oleh Napoleon Hill yang mengatakan talk and grow rich ya. Bicaralah maka Anda akan kaya. Tetapi dalam konteks ini saya ingin reformulasi ya, talk and everybody will know who you are ya. Berbicaralah maka orang akan tahu siapa Anda. Selamat mempersiapkan diri dan bekerja bagi kepentingan masyarakat ya. Show power, tunjukkan kekuatan yang Mas Komeng lakukan. Doa kami menyertai Mas Komeng ya. Bukan partai politik.